Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya jadi susah nih ngomong karena Mas Sudirman Said sopan sekali, sopan sekali. Jadi saya perlu pikir panjang untuk menerjemahkan setiap katanya, ya, karena mungkin kesopanannya dipentingkan, ya, tapi menurut saya tidak dalam situasi di mana ketidaksopanan itu menjadi fatsun pertama dari pemerintahan kita, ya, yang ada. Jadi gimana saya nih? Saya kok ngomongnya jadi kayak Kaspol aja, iya, kayak kiai ada, budayawan juga ada, intelektual ada, sehingga semuanya serba sangat halus. Sementara kekasaran itu nyata depan kita. Nah, kalau saya mau tegas-tegas saja lah, ya. Saya Pak Sudirman, kalau saya undang di sini hanya untuk diskusi, saya lebih pulang. Diskusi itu sudah harus kita lewati 6 bulan, apa setahun yang lalu. Sekarang ini time to act, ya. Itu yang saya minta. Jadi kalau saya di sini nanti cuma buat ngobrol gini aja, ya, buang-buang waktu saya. Gitu. Nah, situasinya memang sudah beyond politik nih, ya. More than just politik, tapi udah mungkin udah yang lebih substansial, ya. Yang namanya kebudayaan dan mungkin peradaban. Tadi sudah disebut yang maksudnya tertinggi itu Pak Presiden, ya. Yang jelas-jelas saja lah Presiden, gitu loh. Jadi kita ngomong di sini tuh nggak pakai macam-macam gitu, ya. Nah, kalau seorang presiden itu kan kita harapkan dia adalah seorang yang selalu ditempatkan dalam posisi sebagai, ya, solusi yang bisa memberikan jawaban berbagai masalah, menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi hari ini. Menurut saya Pak Sudirman, tolong dikoreksi, dia adalah masalahnya, the sources of problem, gitu, ya. Sehingga kalau kita mau bahas terlalu pakai kalimat-kalimat yang gak jelas itu, gitu, ya, rakyat kasihan, gak ngerti. Kalau menurut saya memang this is yang harus kita dudukan kembali, ya. Kalau bicara mungkin sebagai latar belakangnya, oke, saya tawarkan. Kalau menurut saya memang presiden siapapun di Republik ini sudah dititipkan untuk membangun sebuah peradaban yang namanya bangsa Indonesia. Dan saya tidak mau soal tahu karena saya bisanya cuma bisa menyampaikan, ya tolonglah baca preambul Undang-Undang Dasar 45. Untuk operasionalnya ada Undang-Undang Dasar 45, ya, dan turun-turunannya juga titipan-titipan perjalanan selama bangsa ini, yang antara lain juga saya selipkan aja itu sudah bagus diberikan dasar-dasarnya, ya. Tapi juga semangat, roh, jiwa dan tujuan kita waktu itu 98 kan jelas itu, ya. Semuanya itu juga mengingat kita peradaban seperti apa yang akan kita bangun. Nah, menurut saya justru yang mengkhawatirkan, setelah kita ini juga sengaja digiring untuk meributkan masalah pemilu. Pemilu seolah-olah the window to build a democracy, gitu, ya, lewat partai-partai politik. Bahkan kalau saya lihat bahwasanya partai-partai politik pun menjadi bahasan tersendiri, dari tonggak demokrasi menjadi liabilitas demokrasi. Jadi ini hal yang juga sebetulnya sudah sangat serius kita lihat. Bahkan saya lihat
kita digiring untuk hanya terfokus pada pemilu hari ini. Saya tidak mau dijerat, terjebak dalam situasi seperti itu, karena ini kan masalah, saya bilang kan beyond politics. Dan pemilu itu buat saya justru hanya pintu gerbangnya saja. Sedangkan what is behind itu yang saya akan persoalkan. Nah, siapapun nanti banyak ya Mas Dirman 01, kami 03 menang, ya enggak lah, karena the real winner saya sudah selalu katakan ada. Permasalahannya kita hanya persoalkan nanti di MK apa gitu, atau kita lebih jauh dari itu, mau kemana negeri ini gitu kan. Bagaimana seorang Boy Thohir, saya katakan ya Boy Thohir ya, ada Jemur kalau gua salah lu bilang ya, katakan 1% ya dia ya, tapi kami menguasai berapa kan? Nah, 70 atau 80%. So itu kan sudah harus kita maknai lebih dalam itu ya, bahwa siapapun yang menang, so sir you may have it, kan gitu kan ya, but let us possess it. Ini ngeri Pak, ini kan gaya mafia seperti ini. Jadi pemilu itu dibuat hanya untuk ya window saja, itu gerbang besar ya, yang sebetulnya untuk mempertahankan yang selama ini sesungguhnya penguasa Indonesia. Pak Jokowi bukan hanya CEO-nya aja ya, tapi kan komisaris-komisarisnya ada, udah kayak ya negara ini sudah mungkin sudah jadi agak berubah dikit ya. Kan kalau sekarang oh itu kan orang-orang tuh para pemegang uang tuh naga apa udah ngerti itu ya, para konglomerat kekuatan besar itu komisarisnya. Tapi Pak Sudirman Bapak kan pernah di BUMN toh ya, bukan sebagai negara kayak negara korporasi ya. Saya pikir kok bukan jadi komisaris lagi, memang ada beberapa tetap di komisaris, tapi CEO-nya juga ada dalam situ. Nah ini yang menjadi serius. Jadi siapapun yang menang tetap saja kita ini ya toh boneka besar aja. The real power is not in Jokowi hand. Kita saja terjebak karena sering gua basar-basar tuh membesarkan, menggelembungkan seolah-olah Jokowi itu raksasa besar gitu kan. Tapi pompanya kan ada di belakang. Why don't we talk about the pompa? Ya. Jadi kalau hanya kita bicarakan yang digelembungkan, jangan-jangan kita missing the point. Missing the point. Kenapa jadi begitu besar? Karena pompanya besar. Nah, sering kita lihat kan kalau di mana tuh di cuci mobil tuh ya, ada boneka yang gini-gini terus ya. So kalau desainnya bagus kelihatan real, tapi karena yang di pompa mobil itu jelek desainnya, oh itu boneka. Tapi dengan kekuatan artificial intelligence ya di bidang finance itu bisa sedemikian rupa ya. Sebetulnya kalau kita lihat, kita saja merasa punya negeri ini gitu kan, boleh-boleh saja karena kita kan kumpulan masyarakat ilusional. Wah kita bahas begini, bahas begitu. Saya pikir kenapa dipertahankan seperti ini? Angka pun kayak pertanyaan kecurangan. Saya rasa itu bukan kecurangan. Mereka tidak melakukan kecurangan, kewajiban mereka. Untuk siapa? Supaya mereka tetap bertahan. Lewat siapa? Penjaga gawangnya, penjaga gerbangnya tadi. Jadi memang sekarang kalau kita tidak punya keberanian untuk mengatakan, ya, kocok ulang diperlukan. Accordingly, ya, accordingly
tinggi itu, accordingly itu tetap acuan saya tidak mau berubah dari apa yang sudah diamanatkan di Preambul Pasal 45 dan juga batang tubuhnya. Saya tidak mau memakai yang lain ya. Contohnya sekarang, Pak Dirman, Anda kan BUMN ya, menteri ya, atau menteri bohong-bohongan. Kalau menteri betulan pasti Anda tahu yang saya bicarakan. Buat saya pelanggaran yang sangat substantif ya. Ini substantif loh ya, menurut saya. Bagaimana pasal 33 UUD 45 ayat 2 dan 3 sama sekali dilanggar habis-habisan ya. Makanya seorang Boy Tohir bisa ngomong begitu karena lewat window itu, Pak. Jadi kalau kita bicarakan juga nanti di MK segala begitu, dari situ hanya sasaran antara, Pak. Is not the real target. Our real target is actually to bring back the spirit of Indonesia dan Indonesia seperti apa yang kita mau. Kalau nanti juga lolos di MK, tetap aja itu yang 1% itu, Pak, penguasanya, the real power holder. Nah, terserah kalau kita senangnya cuma diberi mainan-mainan. Ini kan gila gitu. Rakyat itu cuma dibantuin duit, terus apa kaos-kaos tukang fasik. Ini mau dibawa kemana nggak pernah tahu saya. Debat cuma berapa menit itu ya. Seolah-olah that's the real thing happen. No, ini pembodohan yang luar biasa. Makanya saya minta, saya nggak udah ada 01, 03, udah ada itu, tak penting itu. Yang penting saya ajak bersama, we are the people of Indonesia, gitu kan. Kita mau ke sana. Pak Jokowi, saya tidak mau membawa Indonesia ke sana. Gitu dong Pak, jelas ya. Sikap kita harus jelas. Oh, ini dengan kebencian. Siapa yang dengan suara kebencian? Yang saya dengar, saya praktekkan malah kayaknya Pak Jokowi kok benci tujuan kita ke sana ya. Itu yang saya lihat malah. Saya tidak loh. Apa alasan saya terhubung Pak Jokowi? Dia nggak pernah nyakitin saya, ya, istri saya, anak saya enggak. Yang saya lihat nyakitin Indonesia. Nah, saya sebagai warga Indonesia bilang, Pak, please, bangsa ini menetapkan Anda sebagai presiden untuk membangun peradaban, bukan kebiadaban, kan itu. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau saya ngomong begini, tidak dengan kebencian, dengan kesadaran penuh. Ya, saya masih ingat, ya saya kebetulan Pak, anak jalanan yang pernah juga lah di circle yang tertentu itu ya. Di durasi 14. Dulu saya kalau sama Mbak Mega waktu masih muda, ya, waktu kita take over the country gitu ya, leadership. Kalau saya panggil Mitsubishi, saya bilang, Mitsubishi, can you build this? Nanti saya bayar pakai batu bara saya, forward trading, ya. Saya bayar pakai nikel saya. Sekarang bisa nggak pakai gara Pak? Bisa nggak? Nanti saya bayar pakai batu bara saya. Haji saya bilang enak aja loh, ini punya gua. Ya, ada lo bilang, yo, ini punya saya loh. Nikel 8 bintang 8 yang punya nih. Pak, secara sistemik dibangunkan seperti itu. This is the core of the economical power, ya. Dari situ. Mereka kan kayaknya dari lapang-lapang itu. Nah sekarang kita disibukkan dengan angka-angka. Ya kalau tidak suka, nanti kan ada MK, nanti kan ada PKPU, ada Bawaslu. Pak, kan kita sudah tahu lah. Makanya saya bilang, oke lah kalau gitu. The general election might be over, ya Pak ya. But the game not over yet. Itu yang saya ajar. Jadi sebetulnya kalau dibilang melawan pemerintah, tidak.
Saya ingin menegakkan pemerintahan accordingly gitu Pak. Apa yang dipesan oleh bapak-bapak pendiri Republik, saya kan apa? Ya kalau Pak Jokowi mau itu ya ayo sama saya, cuma dia presiden, saya anak jalan, mana mau dia. Yang ngoceh di sini aja saya. Saya ajak teman-teman semua, kita pemilik Indonesia, bukan dia. Ini sering salah gitu kan. Kita berikan mandat itu kan untuk membangun peradaban. Kalau yang kita berikan mandat itu tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, tentunya kita sebagai pemberi mandat juga harus menentukan sikap. Tapi Pak Sudirman Said, karena Anda tadi terlalu sopan, terpaksa saya sedikit mengelaborate ya, karena mungkin Pak Sudirman Said kan banyak ini lah, banyak beban Pak ya, jadi harus hati-hati. Karena saya tidak ada beban apa-apa, makanya saya izinkan saya untuk mengatakan apa adanya aja. Tapi semua saya katakan itu based on love, ya. Bukan kebencian Pak, based on love. Dan terakhir, ini sudah bukan lagi masalah pemilu, masalah peradaban bangsa dan kemana bangsa ini akan berjalan. Dan saya terima kasih. Baik, luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati senior kita semua, Mas Jarod, Mas Sandra, Mas Said katanya kurang sehat. Tapi di sini banyak sekali pembicara, jadi nanti kita minta bicara juga. Ada Pak Sumata, Mas Nur Khairon, ada Pak Asrul Tonga, ada Mas Jumur dan lain-lain. Saya ditugasi untuk membuka sedikit ya, memberikan satu pandangan soal berkaitan dengan kepemimpinan dan etik. Jadi sekarang sedang beredar satu video yang berisi analisisnya Farid Zakaria. Farid Zakaria tiap minggu malam punya program namanya GPS di CNN. Salah satu cuplikannya adalah membahas demokrasi kita sekarang ini dan penuh dengan atribut negatif ya. Di sana disebut immorality, disebut elit nepotisme yang luar biasa. Kemudian presiden kita disebut sebagai master of co-optation dan lain-lain. Nah, saya ingin membuka dengan satu pandangan bahwa saya percaya bahwa leadership does matter. Kepemimpinan itu yang membedakan apakah suatu institusi itu bisa maju atau tidak, merah hitamnya satu bangsa, satu negara, maju mundurnya satu institusi. Sebagai contoh, kalau kita selalu mengulang-ulang Singapura sebagai little dot in Asia gitu. Tapi di bawah Lee Kuan Yew bisa menjadi negara yang sangat berwibawa karena cara mengelolanya. Tapi banyak sekali negara-negara yang ukurannya besar, rakyatnya, penduduknya banyak, resource-nya juga luar biasa, tapi tetap tidak dihitung dalam percaturan. Itu karena kepemimpinan. Pada waktu COVID kita mengenal seorang Perdana Menteri namanya Jacinda Ardern dari New Zealand ya, yang belakangan mundur karena alasannya sangat simpel. Dia merasa bahwa untuk berperan sebagai pemimpin negara secara total, maka tidak lagi orang tuh punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan setelah berpikir, katanya lama, saya waktunya untuk berhenti dari posisi ini karena saya berencana mau berkeluarga. Jadi karena dia mau menikah, mau punya anak, maka merasa tidak sepenuhnya waktu dan pikirannya bisa buat negara, maka dia tidak ada alasan lain kecuali mundur dari posisinya. Ini beberapa contoh bahwa betapa tingginya faktor etik bila kita yang menghendaki satu kepemimpinan yang paripurna dalam suatu negara. Ada satu riset bahwa makin tinggi
posisi pemimpin itu yang mengaturnya bukan lagi aturan yang rigid. Ini saya orang manajemen, jadi kalau pekerja paling bawah itu yang mengatur SOP yang rigid, standar operating procedure, kayak cookbook, kayak buku masak gitu ya. Kemudian begitu ke manajemen menengah,
panjang, tinggal 1 atau 2 ditinggalkan di luar itu. Ini satu etikat yang sangat buruk yang akan membuat kita unfixable, tidak bisa diperbaiki. Ya memang bagi elit yang sekarang sedang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan, bagi mereka satu berkah karena keleluasannya akan berlanjut, tetapi karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan. Nah karena itu sebagai poin terakhir saya ingin menyampaikan andalan kita barangkali tinggal pada masyarakat sipil sebagai last resort dari bagaimana menjaga demokrasi ini bisa berjalan. Tadi sudah dikatakan oleh moderator kita, hari ini saya mungkin sedang siap-siap bergeser ke tengah gitu ya. Kan kemarin kita membela 01, barangkali juga ada yang membela 03 atau 02, silahkan saja. Tapi rasanya kita mesti kembali mengorganisir kekuatan masyarakat sipil karena sejak lama, baik itu perubahan di 1965, 98, itu andalannya bukan partai politik. Partai politik itu bukan produsen demokrasi, dia adalah konsumen demokrasi. Begitu terjadi satu proses perubahan, mereka masuk sebagai pengguna gitu. Nah kita rasanya ini waktu hadir yang baik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan, dan mungkin kalau kita basisnya adalah etik, moral, pengetahuan, sains, sebetulnya stok kelas menengah yang mengalami pengentasan itu sudah cukup besar dibanding 20 tahun lalu. Nah, hanya sayangnya dalam 10 tahun ini kebijakan-kebijakan negara ini tidak terlalu pro pada sains, bahkan dikatakan anti sains, anti etik, tidak terlalu melihat. Nah, karena itu waktunya barangkali kita mengentakan itu kembali. Memang akan perlu waktu lama, tapi bila kita tidak melakukannya maka kerusakan akan makin dalam dan tadi sampai pada tahap yang mungkin sulit diperbaiki. Nah, saya kira menjahit berbagai warna untuk kembali menyatukan kekuatan itu menjadi PR kita sekarang ini, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan akan muncul banyak sekali inisiatif yang makin saling memperkuat. Mungkin itu sebagai pengantar sedikit, saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.